saudaraku yang terkasih, salam damai sejahtera buat kita semua. Saya percaya bahwa setiap pribadi yang masih ada sampai detik ini karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita jumpa lagi dalam perenungan kebenaran firman Tuhan, doa dan puasa. Tapi sebelum kita akan belajar lebih jauh lagi, saya ajak setiap pribadi yang ada untuk siapkan hati kita dan mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan, kami bersyukur buat kekuatan, kami bersyukur buat anugerah, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi kami hari ini untuk ada lagi. Kami berterima kasih karena hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar, kami mau diingatkan sehingga kebenaran ini akan mengubahkan kehidupan setiap pribadi kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan kami berdoa biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan ini nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang terkasih, hari ini kita tetap ada di dalam tema yang sama, yaitu temukan kuasa di dalam doamu, yang terambil di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16b, yaitu doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari ini saya akan membawa setiap pribadi kita untuk belajar dari doa syafaat yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus yang terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita sama-sama memperhatikan dan membaca kebenaran ini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca saat ini, dan kita melihat apa yang dinaikkan oleh Yesus di dalam doanya merupakan sebuah bukti kasih, merupakan sebuah bukti di mana Yesus begitu peduli dengan setiap pribadi kita. Kalau kita baca di dalam pasal-pasal sebelumnya, Yesus sementara berbicara tentang seorang penolong yang lain, karena Yesus sudah tahu bahwa waktunya tinggal sedikit lagi. Dalam pasal sesudah pasal 17, kita jumpai bahwa Yesus mengalami peristiwa penangkapan dan selanjutnya kepada peristiwa penyaliban. Betapa Yesus menginginkan, betapa Yesus merindukan supaya setiap murid-muridnya yang Dia kasihi tetap berada di dalam kasih-Nya.
Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar ada 3 permohonan yang Yesus naikkan kepada Bapa di surga. Kita perhatikan permohonan yang pertama. Di dalam ayatnya yang ke-11, dituliskan kebenaran firman Tuhan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Isi doa Yesus kepada murid-muridnya yang pertama adalah peliharalah mereka di dalam namamu. Begitu Yesus sangat memperhatikan, begitu Yesus sangat mempedulikan murid-murid ini, begitu Yesus sangat mengasihi murid-murid ini. Yesus tahu bahwa waktunya tinggal sebentar lagi. Yesus akan meninggalkan mereka dan tidak ada secara jasmani bersama-sama dengan mereka. Tetapi sebelumnya Yesus sudah menjanjikan akan ada seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Betapa Yesus bilang bahwa walaupun sudah ada penolong yang lain, Yesus tetap menaikkan doa kepada Bapa di surga. Mari kita perhatikan, peliharalah mereka di dalam namamu. Kata pelihara memiliki pengertian tentang menjaga atau mengawasi secara terus-menerus. Berarti Yesus sementara meminta kepada Tuhan, peliharalah mereka sementara mereka masih ada di dalam dunia ini. Peliharalah mereka ketika mereka sementara memberitakan firman Tuhan. Peliharalah nyawa mereka, peliharalah supaya mereka tidak terantuk kepada pencobaan, dan pencobaan itu akan menenggelamkan iman mereka. Begitu menarik apa yang dinaikkan Yesus kepada Bapa di surga. Memelihara berarti Yesus meminta kepada Bapa untuk mengawasi mereka. Begitu luar biasa. Yesus meminta kepada Bapa untuk mengawasi mereka. Kenapa Yesus meminta seperti ini? Di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Yesus meminta supaya Bapa memelihara mereka di dalam kesatuan roh. Bapa memelihara mereka di dalam kesatuan iman, karena mereka melayani satu Allah, yaitu Bapa di surga, melayani Yesus Kristus, melayani Roh Kudus yang luar biasa. Kebenaran firman Tuhan mengajar setiap pribadi kita untuk melihat bahwa kesatuan itu sangat penting di dalam tubuh Kristus. Ya, kesatuan itu sangat penting di dalam persekutuan kita. Kalau kita melihat keadaan dunia atau keadaan gereja saat ini, banyak orang yang sudah tidak lagi menghiraukan kepentingan untuk kesatuan tubuh Kristus. Yesus, bayangkan Yesus merasa bahwa kesatuan itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam tubuh Kristus. Oleh sebab itu Yesus minta kepada Bapa, peliharalah mereka di dalam namamu, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa artinya bersatu? Bersatu di dalam tubuh Kristus itu berarti bahwa tidak satu orang bekerja dengan kekuatannya sendiri. Umpamakan bahwa tubuh Kristus itu berbicara tentang seluruh anggota tubuh. Kepala tidak akan bisa bekerja atau mata tidak akan bisa bekerja tanpa telinga. Telinga tidak bisa akan bekerja tanpa mulut dan lain sebagainya. Yesus menekankan betapa pentingnya bersatu. Di sini saya memiliki sebuah pengertian tentang bersatu. Bersatu artinya mengakui kelebihan orang lain dan menerima kekurangan orang lain. Saudara, gereja zaman sekarang dituntut untuk bersatu. Tetapi kita melihat situasi yang terjadi saat ini adalah ada banyak anak-anak Tuhan yang saling sikut, yang saling dorong, yang saling menjatuhkan demi ketenaran pribadi. Kita jumpai ada banyak terjadi perpecahan di sana sini, dan itu tidak dikehendaki oleh Yesus. Yesus sangat merindukan bahwa murid-muridnya yang ada saat itu
mereka bersatu, mereka saling mengasihi, mereka saling mendorong dalam memberitakan Injil kebenaran firman Allah. Kita perhatikan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat, dituliskan seperti ini. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Begitu luar biasa kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kepada setiap pribadi kita, kita sama-sama dipanggil di dalam satu panggilan, yaitu panggilan surgawi kehidupan kekal. Tetapi herannya ada banyak orang yang bertingkah seperti kepiting yang ada di dalam sebuah bokor. Kalau kita taruh kepiting itu dalam sebuah bokor, yang terjadi adalah ketika kepiting yang lain sudah naik, kepiting yang ada di dalam yang masih belum naik, dia akan berusaha naik dan menarik kepiting yang sudah ada di ujung tempat tinggi dan menjatuhkannya. Itulah kehidupan setiap orang-orang yang sementara terjadi di zaman akhir. Oleh sebab itu Yesus mengingatkan setiap pribadi kita melalui doa syafaatnya saat ini. Yesus meminta kepada Bapa, peliharalah mereka, ya, peliharalah mereka di dalam nama-Mu, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Saudara yang terkasih, jika di dalam persekutuan-persekutuan yang sementara kita bangun, mungkin belum ada kesatuan, bagaimana orang akan melihat kasih Allah jika di dalam persekutuan tubuh Kristus tidak ada kesatuan? Bagaimana kita akan memberitakan tentang Injil kasih Allah kalau di dalam tubuh Kristus masih terjadi perpecahan? Doa Yesus ini benar-benar mengingatkan setiap pribadi kita. Itu dimulai dari hati kita masing-masing, tanpa melihat orang lain, tetapi dimulai dari hidup kita masing-masing. Oleh sebab itu mari kita koreksi hidup kita saat ini melalui doa yang dinaikkan Yesus. Mari kita belajar untuk melakukan ini dalam kehidupan kita. Kita melihat bagian yang kedua, isi dari permohonan Yesus kepada Bapa di surga. Yang kedua terambil di dalam di dalam ayatnya yang ke-15. Kita perhatikan dalam ayat yang ke-15, dikatakan kebenaran firman Tuhan. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Isi permintaan Yesus yang kedua kepada Bapa di surga adalah melindungi murid-muridnya daripada yang jahat. Di dalam beberapa terjemahan yang saya lihat, dikatakan jahat itu berbicara dan menunjuk kepada setan atau roh jahat, ya. Di dalam beberapa terjemahan kita melihat bahwa ada orang-orang yang memberikan dirinya untuk dirasuki atau untuk dikuasai oleh si jahat. Oleh sebab itu Yesus berkata bahwa mereka masih ada di dalam dunia ini, dan sebentar lagi aku tidak ada bersama-sama dengan mereka. Yesus tahu bahwa ke depan ada tantangan yang besar yang akan menimpa murid-muridnya. Oleh sebab itu Yesus meminta kepada Bapa untuk melindungi, untuk memelihara mereka daripada yang jahat. Kita perhatikan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Dikatakan, berjaga-jagalah dan waspada, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis bisa saja mencari setiap pribadi yang mungkin dalam keadaan rohani kita menjadi lengah. Iblis bisa saja menerkam orang-orang yang secara kehidupan rohani kita lemah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kebenaran ini mengingatkan kita betapa Yesus tahu semua yang ada di dalam dunia ini, semua itu akan berakhir. Dan semua yang ada di dalam dunia ini bersifat sementara, dan kejahatan pun juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Tesalonika pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Betapa mengandung sebuah pengertian yang sangat luar biasa
Ketika Yesus meminta kepada Allah yang sangat ajaib, Yesus meminta kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai hati setiap manusia, dan iblis pun takluk di bawah kakinya. Yesus meminta untuk memelihara mereka daripada si jahat. Ya, sekali lagi kita harus waspada. Dalam situasi akhir ini, kita harus senantiasa jangan membiarkan sedikit pun celah untuk dimasuki dan disusupi oleh kuasa kegelapan atau si setan, roh jahat. Mari kita sama-sama melihat kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita ingat apa yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami. Dikatakan bahwa tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Benar-benar Yesus tahu di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang menjamin. Di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang bersifat baik. Firman Allah berkata bahwa janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Karena semua yang ada dalam dunia ini sebentar akan hilang lenyap. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita memperhatikan hidup kita saat ini. Kita tahu bahwa kerinduan Tuhan untuk kita tetap berada di dalam keselamatannya itu tergantung dan berpulang kepada setiap pribadi kita. Kita tahu bahwa Allah setia menjaga. Kita tahu bahwa Allah setia untuk melepaskan kita dari yang jahat. Tetapi kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kembali kepada hati saya dan saudara. Sedekatkah apa hubungan apa kita dengan Tuhan? Sedekat apa saya dan saudara membangun hubungan dengan Tuhan? Karena keintiman kita dengan Tuhan, itulah yang akan menjamin kita untuk tidak mudah dirasuki atau disusupi oleh si setan. Mari kita perhatikan ini, betapa Yesus merindukan supaya setiap pribadi kita tetap ada di dalam keselamatannya Allah. Bagian yang ketiga, isi dari doa Yesus yang terambil di dalam ayatnya yang ke-17 yang berbunyi, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, bagian terakhir di dalam doa Yesus kepada Bapa di surga untuk murid-muridnya. Yesus meminta untuk menguduskan mereka di dalam kebenaran. Kenapa harus meminta kepada Bapa untuk menguduskan murid-muridnya di dalam kebenaran? Sekali lagi tadi seperti yang sudah saya katakan, bahwa di dalam dunia ini ada berbagai macam jenis kejahatan. Dan jika kita tidak bergaul karib dengan Tuhan, dan jika kita tidak bergaul dekat dengan Tuhan, akan mempermudah kita, walaupun kita sudah anak Tuhan, akan mempermudah kita untuk menjadi sasaran si iblis. Kita perhatikan ada beberapa terjemahan yang saya dapatkan di sini tentang kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Di sini dikatakan persembahkanlah mereka melalui kebenaran. Di dalam terjemahan yang lain, sucikanlah mereka melalui kebenaran. Menjadikan mereka milik Bapa, menjadikan mereka milik khusus Bapa melalui kebenaran. Begitu luar biasa. Jika seorang ingin menjadi milik khusus Bapa dalam kebenaran, tentunya syarat utama adalah hidup di dalam kekudusan. Yesus adalah Allah yang Maha Kudus. Firman Allah berkata, tidak akan satu orang pun datang kepada Bapa, ya, kalau tidak melalui Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat berjumpa dengan Allah jika ia tidak kudus. Sebab firman Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana caranya supaya kita memperoleh kekudusan, atau bagaimana caranya supaya kita dikuduskan oleh firman Allah? Ada dua hal sederhana. Yang pertama, yaitu merenungkan firman itu. Di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-8, kita perhatikan kebenaran ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Dibilang apa? Renungkan itu siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati. Jika kita bergaul karib dengan firman Allah, jika kita masuk
dan membawa diri kita dalam firman Allah, kita akan menjadi orang yang bertindak hati-hati dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Bahkan firman Allah menjanjikan bahwa engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Karena apa? Karena waktu kita bergaul dengan firman Allah, bukan hidup daging kita yang menuntun kita, tetapi yang menuntun kita adalah Roh Kudus. Jika Roh Kudus tuntun saya dan saudara, hidup kita akan menjadi hidup yang luar biasa. Karena kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar firman Allah menguduskan kita? Yang kedua adalah tinggallah di dalam firman Allah. Tinggal di dalam firman Allah itu sangat luar biasa. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32 dikatakan, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Luar biasa. Isi dari kebenaran firman Tuhan ini sangat luar biasa. Jika kita tinggal di dalam firman Allah, firman itu yang akan memerdekakan kita. Ya, jika kita tinggal di dalam firman Allah, itu berarti kita menyatakan diri kita bahwa kita adalah murid Kristus. Saya memberikan sebuah ilustrasi tentang sebuah spons air yang direndam atau dicelupkan di dalam sebuah wadah yang berisi air. Ketika spons itu kering dan direndam di dalam wadah yang berisi air, ketika kita mengangkat spons itu, yang keluar apa? Bukan lagi spons yang kering, tetapi spons itu sudah meresap semua air. Ya, itu menggambarkan kehidupan kita. Jika kita bergaul dan kita tinggal, kita menenggelamkan diri kita di dalam firman Allah. Waktu kita keluar, bukan lagi kita dikuasai oleh daging, tetapi hidup kita akan dipimpin oleh Roh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini merupakan sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara untuk diingatkan kembali bagaimana hidup kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hidup pergaulan kita dengan firman Allah. Karena letak kekuatan kita waktu kita berdoa dan kita bergaul karib dengan firman Allah. Lewat doa syafaat yang dinaikkan oleh Yesus, kita mengambil pelajaran Yesus yang adalah anak Allah. Yesus masih tetap berdoa dan memohon kepada Bapa. Karena Yesus tahu setiap murid-murid dan orang yang dikasihinya memerlukan pemeliharaan, memerlukan perlindungan dan penjagaan dari Bapa di surga. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari setiap pribadi kita jangan melihat orang lain, tetapi lihatlah hidup kita masing-masing. Menjelang hari terakhir, ini adalah kesempatan iblis bekerja dengan begitu giat untuk menghancurkan anak-anak Tuhan dan membuat iman anak-anak Tuhan menjadi lemah. Oleh sebab itu, tetap kuat di dalam firman Allah, tetap bangun kubu doa yang kuat di dalam Tuhan, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia dan beruntung. Di akhir dari pemberitaan firman ini, saya akan mengajak setiap pribadi yang mau didoakan. Mari tutup mata dan tundukkan kepala bersama dengan saya. Mungkin engkau mau dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin engkau punya masalah dan beban hidup. Katakan pada Tuhan hari ini, saya perlu Tuhan. Saya mau Tuhan akan mengubahkan saya menjadi pribadi yang lebih lagi dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan firman Tuhan sudah kami dengarkan. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus paling baik dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk menjadi serupa dengan Engkau. Walaupun terkadang kami lemah, kami terjatuh Tuhan, tetapi firman-Mu berkata tidak sampai tergeletak. Oleh sebab itu, ketika hamba sudah membentangkan firman ini, hamba punya banyak kekurangan, tetapi Allah Roh Kudus yang sempurna itu akan mengartikan firman ini dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Pemulihan Allah terjadi di atas setiap pribadi yang merindukan itu. Kesembuhan Allah terjadi di atas setiap pribadi yang sakit, dan Tuhan akan memberikan kekuatan di atas setiap pribadi yang memiliki persoalan dan pergumulan saat ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus,
terus berbicara kepada setiap pribadi kami dan meteraikan firman-Mu supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami mau melakukan itu dalam kehidupan setiap pribadi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Allah yang ajaib dan luar biasa. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan saat ini boleh menolong dan memberkati kita semua. Tetap setia, tetap maju untuk setia mengikuti Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati. Jiwa kami ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Menjadi kerinduan kami ya Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan, kami rindukan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dari segala, lebih dalam lagi. Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam. Dari lebih dalam.
hati. Kerinduan kami lebih dalam lagi, ku rindukan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Lebih lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku